وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على محمد وعلى آل محمد. Alhamdulillah, kita dihadirkan oleh Allah di majelisnya Allah, yaitu majelis mengagungkan Allah dan majelis akhirat. Di majelisnya ulamanya Allah, di majelisnya Rasul Allah. Mudah-mudahan kita terus hidup di dunia ini dalam bimbingan Allah, bimbingan Rasul dan ulama, menuju akhirat yang selama-lamanya, menuju surga terhindar dari neraka. Allahumma amin. Sholawat dan salam mudah-mudahan tetap terlimpah curahkan pada junjungan kita Rasulullah Muhammad SAW, seorang hamba Allah yang diberi kemampuan oleh Allah untuk menjadi contoh baik lahir maupun batin. Siapa yang mencontoh Rasulullah secara lahir, maka Allah memberikan kemampuan mencontoh secara batinnya. Siapa yang mengamalkan wudu, membasuh muka, membasuh tangan, mengusap kepala, sebagian kepala, dan membasuh kaki sampai kedua mata kaki alias wudu, maka Allah akan memberikan memberikan ilmu ma'rifat. Allah akan membersihkan hatinya dari cinta dunia dengan sebersih-bersihnya. Allahumma amin. Mudah-mudahan kita dapat syafaat dari Rasulullah Muhammad SAW. Ini bacakan kitab Uqudul Jan, yaitu yang disusun oleh seorang yang ikhlas. Makanya kitab-kitab salaf itu adalah ditulis oleh orang yang ikhlas. Kalau biasanya ungzur maqola wala tangzur mangkola, lihatlah apa yang dibicarakan, bukan kau lihat siapa yang bicara. Itu kalau sudah mengerti ilmunya. Tapi kalau belajaran, lihat dulu siapa yang bicara. Kalau sudah yang bicara itu orang ikhlas, maka jangan pakai jangan pakai menolak. Terima dulu, selanjutnya dianalisa. Menganalisanya belakangan saja. Gunakan tawadhu, dahulukan tawadhu daripada akal kita, daripada pikiran kita. Alif Lam Mim Al-Quran, kita yakini itu adalah firman Allah. Kita baca Alif Lam Mim walaupun belum mengerti artinya. Selanjutnya kita analisa, kita pelajari apa saja maksudnya Alif Lam Mim itu. Itu yang benar, itu yang mudah. Uqudul Jan ini salah satu kitab yang ditulis orang yang ikhlas, tapi dimusuhi oleh orang-orang yang tidak ikhlas, orang-orang yang cinta dunia. Yang memusuhi ini juga mengeluarkan harta, juga membuat organisasi-organisasi, sampai-sampai di perguruan tinggi itu, hampir semua perguruan tinggi ada namanya PSG, Pusat Studi Gender, yang mesti mengolok-olok kitab-kitab semacam kitab Uqudul Jan. Mereka didanai
ada dananya dari orang-orang kafir, orang-orang yang tidak mengerti agama, orang-orang yang mengerti manusia itu hanya sebagai hewan biasa saja, sehingga hukum yang dipakai adalah hukum hewan, bahkan lebih bejat daripada hewan. Sebab manusia itu memang ada unsur hewani, ada unsur akal, ada unsur hati. Orang-orang yang tidak mengerti unsur hati, akal hati, maka pasti mengatakan berdasarkan hewannya. Jadi hak asasi manusia itu, manusia bukan sebagai orang punya akal, manusia bukan sebagai orang yang hamba Allah, tetapi manusia sebagai hewan. Tentu saja produk atau hasil daripada orang yang memikirkan manusia sebagai hewan, ya tentu saja beda dengan manusia sebagai hamba Allah, sebagai ciptaan Allah. Buat apa Allah menciptakan? Di sini ada beberapa hadis tentang hak dan kewajiban suami istri. Hadis ini ataupun ayat Al-Quran itu tidak berlaku menurut umum, menurut khususnya sebab. Al-ibratu la bi khususis sababi. Jadi pernyataan dalam Al-Quran maupun hadis itu yang benar tidak berlaku hanya khusus bagi sebab, tapi bi umumil lafzi, menurut umumnya lafaz. Sehingga walaupun kewajiban suami pada istrinya, tapi dikiaskan dengan itu adalah kewajiban guru kepada murid, kewajiban mursyid kepada jamaah thariqah. Jamaah thariqah bukan tanpa dalil, semuanya dari Al-Quran dan hadis. Ada yang mengatakan thariqah itu mewajibkan yang halal. Itu orang yang nggak ngerti thariqah. Cara menjawabnya, masuk dulu thariqah, nanti paham. Masuk dulu thariqah. Bagaimana orang nggak pernah makan buah pisang kemudian bisa berkomentar pisang itu rasanya kayak begini, ya nggak patut untuk berkomentar. Caranya bagaimana? Makan dulu tuh pisang, baru bisa cerita, ya kan? Atau nggak usah cerita, sudah paham. Bagaimana orang buta akan mengatakan ini warnanya merah, warnanya putih? Kalau tidak pernah melek dulu, baru setelah itu mengatakan. Demikian juga ini dalam ilmu thariqah itu adalah yang dipakai adalah Al-Quran dan hadis. Ini yang saya baca, kewajiban murid pada guru alias kewajiban istri kepada suami. Jadi yang penting menjadi murid itu bagaimana? Ternyata menjadi murid itu enak sekali. Untuk masuk surganya murid itu gampang. Tapi kalau tahu caranya, kalau tidak tahu caranya, orang buta ya susah untuk masuk
surga. Wa man kana fi hadhihi a'ma fahuwa fil akhirati a'ma wa adallu sabila. Siapa yang di dunia ini buta dari Allah, tidak mengenal Allah, maka dia di akhirat pun buta, tidak pernah mengenal Allah selama-lamanya. Na'udzubillah min dzalik. Dan lebih sesat jalannya. Padahal kalau tidak pernah kenal Allah, berarti itu bahaya selamanya. Abah ulangi, siapa yang di dunia ini buta, tidak kenal Allah, tidak makrifat pada Allah, tidak pernah melihat Allah, maka di akhirat pun buta selama-lamanya. Seluruh hidupnya di akhirat itu buta selamanya. Makanya untuk mencari ilmu hanya di dunia saja. Tempat mencari ilmu hanya di dunia saja. Waktu mencari ilmu minal mahdi ilal lahdi. Dari kandungan sampai liang lahat. Demikian juga orang perempuan masuk surga itu lebih mudah. Lebih mudah kalau ngerti, kalau mau, kalau ngerti dan mau, mudah untuk masuk surga. Kalau sering-sering disampaikan oleh Abah, wanita itu potensial untuk masuk neraka, itu agar hati-hati, biar hati-hati. Sebenarnya kalian, hai para wanita, hai para santri, mudah untuk masuk surga itu. Tidak banyak syarat. Untuk menjadi makmum tidak banyak syarat. Kalau menjadi imam memang banyak syaratnya, harus ini, harus ini, harus ini. Tapi untuk jadi makmum cukup Cukup mengikuti imam, sudah sah jamaahnya sudah. Rasulullah Muhammad SAW bersabda, ayyumam ra'atin matat wa zawjuha anha radin dakhalatil jannah. Mana-mana wanita itu mati padahal suaminya padanya itu orang yang ridho, maka wanita tadi masuk surga. Allahumma amin. Ini loh betapa mudahnya wanita masuk surga. Dakhalatil jannah, masuk surga. Kok ringan ya? Begitu saja kok dakhalatil jannah. Kok masuk surga? Betapa ringannya. Betapa gampangnya. Sebab masuk surga itu sangat penting, bukan remeh-remeh. Terhindar dari neraka itu sangat penting. Terhindar dari neraka itu adalah sangat besar karunia Allah. Masuk surga itu betapa besar karunia Allah. Bisa dibayangkan kalau masuk neraka, selama-lamanya tiada henti-hentinya di neraka dalam siksa, tiada mati dan tiada hidup. Tidak mati karena merasakan siksa, tidak hidup karena tidak pernah merasakan nikmat selama-lamanya. Makanya kalau sudah punya suami, ibu seorang perempuan kalau sudah punya suami, bagaikan seorang
muslim sudah punya guru thariqah. Orang perempuan kalau sudah punya suami bagaikan seorang muslimah, seorang muslim bagian laki-laki sudah punya guru thariqah. Tinggal satu saja, bagaimana guru thariqahnya itu adalah ridho padanya. Makanya seorang istri kalau sudah punya suami, sudah ada pintu menuju surga. Jangan sampai tertutup pintunya. Berusahalah agar suami ridho padanya. Jangan pernah seorang istri itu pernah saja minta cerai pada suami. Kalau sudah terlanjur ya minta maaf. Menyesal minta maaf. Suami yang baik adalah banyak memaafkan. Kalau jadi suami maka banyaklah memaafkan. Binalah istri, jangan dibinasakan. Maafkan. Kasihan kalau mereka masuk neraka. Di samping begitu, kalau suami memaafkan istrinya, maka Allah akan memaafkan dia. Allahumma amin. Jika kita laki-laki ini memaafkan istri-istri kita, maka kita dimaafkan oleh Allah. Kalau kita laki-laki itu tidak suka memaafkan istri, maka Allah pun enggan memaafkan. Kalau sudah Allah enggan memaafkan, betapa banyak dosa kita, pasti disiksa di neraka. Naudzu, masa mau keliru Allahumma? Allahumma naudzubillah min dzalik. Istri kalau dipanggil suami datang. Bahkan andai sholat sunnah suruh batalkan, kecuali sholat wajib. Kenapa? Karena sholat sunnah itu ya sunnah. Sholat dipanggil suami datang itu adalah wajib. Iki ngenak nong lanang ini ya. Makanya terserah mau atau tidak mau. Nauzubillah kalau tidak mau, nggih. Sampean lo, kalian ibu-ibu kerja berat ya, sholat sunnah tapi nyatanya masuk neraka karena kebodohan, maka rugi sekali, ya teh ya. Puasa sunnah pun hendaknya wajib dibatalkan jika dilarang oleh suami. Tapi suami yang melarang istrinya puasa sunnah berarti terlalu banyak makan rebung sehingga rai gedek. Nggak punya malu kepada Allah ya. Wong istrinya puasa sunnah, sholat sunnah kok dilarang. Demikian juga santri jamaah thariqah. Kalau dipanggil oleh gurunya, maka datanglah. Jangan tidak datang. Ada seorang santri dengan gurunya, kira-kira gurunya berada di atas gunung. Kemudian memanggil santrinya, panggil ini. Setelah itu perjalanan berjam-jam, lebih dari 7 jam, walaupun kendaraannya ngebut. Sudah datang,
Ternyata di sana hanya disuruh membaca catatan kamu kemarin, bacalah catatan kemarin. Setelah itu dibaca ini sampai sekitar 40 nama, 36 atau 40 nama dibaca. Diulangi, keliru barangkali kamu. Enggak, guru. Baca diulangi, seret 2 kali. Oh ya sudah, boleh pulang. Kena Bali. Kena Bali itu bahasa Jawa, bahasa Indonesianya boleh pulang. Seperti itu perjalanannya, hanya disuruh membaca itu aja, catatannya kemarin. Sudah suruh pulang. Begitu itu sudah dapat syafaat dari guru. Allahumma amin. Demikian juga kalau jadi murid, dipanggil untuk urusan apapun terserah. Kadang-kadang murid dipanggil, setelah datang diajak makan, pulang lagi. Ada yang dipanggil itu setelah dia kemudian ternyata ayo diajak makan, ini ada kacang, makanlah. Sudah pulang dapat ilmu. Allahumma Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza shallatil mar'atu khamsaha wa shamat syahraha wa hafizat farjaha wa ata'at zawjaha qila laha udkhulil jannah min abwabil jannati syi'ti." Apabila seorang istri itu sholat 5 waktu. Tadi hadis berarti harus dijelaskan oleh hadis ini. Yang dimaksud dengan suaminya ridho adalah berarti juga harus sholat 5 waktu. Puasa bulan Ramadannya. Yang kedua, wa shamat syahraha, dan puasa pada bulan Ramadannya. Wa hafizat farjaha, dan menjaga farjinya, menjaga kemaluannya. Ya tentu saja kecuali pada suami. Wa ata'at zaujaha, dan taat pada suaminya. Jadi 4 syaratnya. Menjalankan sholat, puasa, dan istilah kewajiban hablum minallah, dan menjaga farjinya itu menjaga yang diharamkan oleh Allah, dan bersosialnya cuma 1, yaitu menghadapi suami. Wa ta'at farjaha, dan wa ta'at zaujaha, dan taat pada suaminya. Maka 4 syarat tadi sudah cukup. Qila laha, dikatakan padanya, udkhulil jannah, masuklah kamu hai perempuan ke surga. Betapa mudahnya surga yang begitu agung, yang begitu selamanya, yang begitu nikmat luar biasa. Itu cukup 4 syarat tadi. Sudah dikatakan masuklah kamu ke surga min abwabil jannati syi'ti, dari pintu-pintu surga yang kau kehendaki. Betapa mudahnya pintu-pintu surga yang ada mengatakan jumlahnya 8 itu. Pintunya surga disebut Royan, itu semuanya minta untuk dimasuki lewat situ tadi oleh wanita tadi. Dari mana ia kehendaki? Mudah sekali wanita masuk surga kalau sudah punya suami. Makanya ibu-ibu kalau anaknya perempuan dilamar laki-laki, maka lihatlah agamanya. Nek agamanya bagus, senangnya mengajak pada ulama, ya
senengnya mengajak pengajian, ya, mengajak rombongan pengajian, maka berarti laki-laki tadi bagus. Kok dilamar oleh itu? Jangankan dilamar, belum dilamar saja kalau bisa mintalah laki-laki itu melamar, ya. Mintalah laki-laki itu melamar. Jangan dipikirkan dunianya. Dunia itu apa? Tahta atau harga diri. Apakah dia itu bos atau jongos? Tidak ada bedanya, ya. Apakah dia itu bakul laos, ya, atau tukang gebros? Nggak ada bedanya. Apakah hidungnya atau mulutnya apa, peot ataupun merongos, nggak ada bedanya, ya. Apakah direktur atau bakul kencur, nggak ada bedanya. Direktur atau batur, ya. Batur itu apa? Pembantu. Jangan dilihat itunya. Kalau dilihat dunianya, maka orang itu hina. Dihinakan oleh Allah di alam selamanya. Padahal jabatan itu apa? Silih berganti. Dunia itu silih berganti. Hari ini dia anaknya pejabat, mungkin 5 tahun lagi anaknya penjahat, ya. Kenapa? Karena korupsi, ya kan? Hari ini sudah jadi pejabat loh, 5 tahun lagi menjadi penjahat. Nah, uangnya habis karena apa? Terus urusan perkara saja, sehingga neplok sini habis uangnya. Hari ini konglomerat, mungkin 5 tahun lagi menjadi melarat, ya. Atau 5 tahun lagi jadi bukan konglomerat tapi koncone wong melarat. Sudahlah, coba bapak ibu-ibu, terbukti atau terbukti hari ini melarat bisa-bisa 5 tahun menjadi kaya, ya toh? Kok amin? Ya wis, Allahumma. Lah pokok wedi-wedi melarat. Kita hindari pekewuh dengan urusan dunia. Pekewuh itu apa? Tersibukkan urusan dunia. Yang penting hari ini kalau ada rezeki ya syukur, kalau nggak ada berarti sabar. Ada yang dimakan syukur, nggak ada berarti sabar. Jadi kalau wanita sudah punya suami, maka pintu surga sudah terbuka, ada pintu surga. Nah kalau belum punya suami, ya mungkin aja berusaha masuk surga walaupun lewat jendela, ya kan? Nah kalau belum punya itu gimana, ya? Ya carikan. Orang tuanya wajib mencarikan. Kalau belum punya guru thariqah, maka carikan. Ajaklah orang-orang yang belum berguru itu untuk berguru.
Sebab dengan berguru sudah ada jaminan, minimal pintunya sudah ada. Kalau sudah tawadhu maka pintunya terbuka lebar. Tapi ya begitu, disuruh istighosah dijalankan ya, fidak juga dijalankan. Itu apa, di antara sebagian apa, berguru ya kan, berguru juga berumah tangga. Caranya ngaji itu diingat-ingat kemudian diamalkan. Kalau bisa menyelam sambil minum air, belajar tentang cara berguru, tentang cara berthariqah, menghamba kepada Allah, juga belajar tentang bersosial, yaitu suami pada istrinya, istri pada suaminya. Kalau suami maka harus banyak memaafkan istri dan membina agar tidak cinta dunia. Istri diajak pada 3 hal. 1. Menghendaki Allah. 2. Menghendaki Rasul. 3. Menghendaki akhirat. Diingatkan terus agar cinta Allah, cinta Rasul, cinta akhirat. Jangan sampai benci 3 tadi, yaitu jangan sampai kebalikannya 3. 1 yaitu cinta hawa nafsunya, yang dipakai dasar hidup hawa nafsunya, perasaannya. Perasaan saya sungkan, malu. Loh kok malu sih kamu? Disuruh baik kok malu? Yaitu dibina agar tidak menggunakan nafsu. Kebalikannya Allah adalah nafsu. Nafsu ada 3, yaitu pikiran, suka disanjung, ya, suka pamer, suka dipuji, tidak suka memuji kepada Allah. Tahta, harta, suka mikir itu kemauannya sendiri. Pokoknya babah enak kok. Kemauannya sendiri, bukan aturan Allah. Na'udzubillah. Kelihatannya aturan Allah, tapi sebenarnya kemauan sendiri. Ya. Karena apa? Karena bodoh. Sehingga mengartikan Al-Quran dan hadis sesuai kemauannya sendiri. Ada hadis misalnya, al-mu'minul qawiyyu habbu ilallahi minad dha'if. Mukmin yang kuat itu lebih disukai oleh Allah daripada mukmin yang lemah. Itu diartikan bingung. Diartikan mukmin yang kuat adalah kuat agamanya, kuat imannya, kuat hartanya, kuat apa? Fisiknya. Itu bingung. Mengartikan Al-Quran hanya dengan kemauan diri sendiri. Ya mudah-mudahan kita diampuni oleh Allah. Ya. Abah ben ngoten kok. Ya. Abah juga pada waktu nggak bisa melihat yang hak itu, nggak bisa melihat akhirat itu, betapa dahsyatnya akhirat nggak bisa melihat. Ya begitu kalau mengartikan. Wong nek sugih luweh disenengi dening Gusti Allah. Ya kelirulah. Kaya itu bukan miliknya sendiri, itu miliknya Allah. Kalau dikatakan
Mukmin yang kaya itu lebih disukai oleh Allah. Yang melarat-melarat seperti kita ini kan jadi ngenes ya kan. Kenapa aku hidup di dunia dijadikan melarat terus tidak disukai? Sudah dijadikan melarat tidak disukai lagi ya. Kuat fisiknya misalnya. Lah kalau sudah para ulama yang sudah sepuh-sepuh itu kan berarti nggak pati kuat fisiknya ya. Padahal mereka lebih disukai oleh Allah. Maka orang kalau tidak memperturutkan hawa nafsu, mengartikan hanya sesuai dengan Allah saja, yaitu mukmin yang kuat adalah mukmin yang sabar. Paham ya? Mukmin yang sabar. Sabar menghadapi ujian hidup. Tidak gampang putus asa. Itu mukmin yang kuat, tidak mudah tersinggung ya. Enggak mudah tersinggung. Pejuang yang sabar itu tidak mudah tersinggung. Baru jadi kiai, tidak disungkemi oleh santrinya langsung marah-marah ya. Tersinggung aku ya. Ini namanya mukmin yang lemah. Mukmin yang sabar adalah tidak cinta harta. Jadi apa? Walaupun diuji dengan harta, berjuang tetap berjuang. Ngajar Al-Quran tidak dibayari, tetap mengajar. Bukan karena harta. Mukmin yang lemah, bukan mukmin sebenarnya, orang yang lemah adalah orang yang apabila dibayar karena mengajar Al-Quran maka dia jalan, kalau tidak dibayar dengan uang maka dia tidak jalan. Itu yang lemah. Menghadapi yang lemah, doakan mudah-mudahan kuat. Ojo dilokno tok. Iki guru-guruku, guru-guru di TPQ ku ini kok ternyata hubud dunia semuanya. Ngaji kalau nggak dibayar, mengajar Al-Quran kalau nggak dibayar, maka nggak mau datang tepat waktunya. Ya jangan diolok, bayarlah ya. Jangan diolok, bayari. Tilok noto ya buyar ya. Itu sebenarnya ngomong hubud dunia, dirinya yang hubud dunia ya. Naudzubillah. Makanya ngaji jangan untuk mengolok orang lain, tapi ngaji untuk kita amalkan. Loh, itu motivasi agar orang Islam itu banyak bekerja keras agar kaya. Oh jangan. Bekerja keras itu karena melaksanakan perintah Allah saja. Jadi ukurannya bukan kaya atau tidak, tapi ukurannya adalah melaksanakan perintah Allah atau tidak. Nggih. Ukuran hasilnya pokoknya sudah melaksanakan perintah Allah ya sudah. Bukan kok kaya atau tidak. Mudah-mudahan kita dibimbing oleh Allah, bisa menerima yang hak ini, kita terima dan kita laksanakan. Yang hak itu tampak hak bagi kita dan kita diberi kemampuan oleh Allah untuk melaksanakan. Al-mu'minul qawiyyu, yaitu mukmin yang sabar. Kuat agamanya saja, bukan yang lain. Apa tadi? Apa? 3, binalah istri pada 3, jangan sampai istri itu cinta pada 3, kebalikannya, yaitu cinta nafsu. Nafsu itu
dirinya sendiri, yaitu kemauannya sendiri. Dia berbuat suatu karena pikirannya sendiri, karena perasaannya, bukan karena perintah Allah. Senyum pada orang karena sawangane, nggak senyum ya. Diajak untuk ikhlas. Suami juga begitu, belajar ikhlas, menyayang istrinya, kasari mencium istrinya gitu aja ya, okay? Itu bukan karena takut kehilangan istri, okay? Tapi karena perintah Allah, wa'ashiruhunna bil ma'ruf, dan pergaulilah mereka dengan cara baik. Bukan karena takut kehilangan istrinya, bukan karena takut istrinya ngambek. Kalau karena takut kehilangan istrinya, kalau istrinya pas nggak begitu cantik, lah tambah beneran istrinya hilang ya. Orang yang ikhlas, sama-sama amalnya, tetapi yang satu tadi yang karena dunia itu adalah neraka, atau minimal dihisab walaupun halal. Seorang suami menyayang istrinya karena duniawi, maka minimal dihisab. Melihat istrinya, wah cantik istri saya ini, dihisab nanti ya, walaupun halal. Kalau haram, neraka. Istrinya orang lain dilihat ya, wah cantik ini, neraka itu ya. Kalau melihat istrinya sendiri kok cantik, dihisab. Caranya bagaimana? Wah, ini Allah yang memberikan karunia saya, aku dijadikan laki-laki, istri saya dijadikan perempuan. Alhamdulillah, segala puji bagi Engkau ya Allah yang telah menciptakan saya berpasangan dengan istri saya. Allahumma amin. Loh gitu loh, selisih dengan ilmu saja sudah beda. Yang satu dihisab, yang satu dimasukkan surga dan diampuni dosanya. Nggih. Yang sudah punya istri, monggo ya, dilihat istrinya sambil bersyukur, alhamdulillah, maka akan diampuni dosa-dosanya, rontok dosa-dosanya dari matanya. Allahumma amin. Kalau mau menyentuh istrinya, maka istrinya jika ridho disentuh oleh suami, maka istrinya diampuni dosanya, rontok dosanya dari yang disentuh tadi, rotok dosanya. Pas yang belum punya suami atau istri, ya cepet-cepet ya. Tuh ini betul, ini bukan guyon tok ya. Berarti penakut ya. Makanya yang belum punya suami atau istri, kalau ada orang punya suami atau istri, maka hormatilah ya. Hormatilah orang yang sudah punya suami, agar kamu segera diberi karunia oleh Allah. Bapak-bapak sudah punya istri belum? Kadang-kadang abah juga bisa jadikan istrinya abah bapak. Bagaimana caranya? Abah butuh apa? Ya, butuh apa? Maka diberi nafkah lah. Berilah nafkah abah ini. Ya, sudah otomatis jadi istrinya bapak-bapak. Ada yang mengkiaskan guru adalah seperti orang perempuan, yaitu
perlu diberi nafkah. Wah, abai 8 ini ngerti 8. 8 itu peminta-minta loh, pengemis. Beda atau selisihnya ahli ilmu dengan tidak ahli ilmu, yaitu makanya tidak ada orang yang masuk surga kecuali ahli ilmu. Amalnya bukan ahli ilmu, amalnya orang bodoh tertolak. Bahkan bisa menjadi sebaliknya. Misalnya listrik seharusnya dipakai nyalakan lampu, ternyata listrik dipegang, apa jadinya? Mati, ya kan? Kesetrum. Begitulah orang bodoh dengan orang ahli ilmu, bedanya jauh. Bainas sama'i was sumur minyai. Ya. Jauh. Mudah-mudahan kita dikelompokkan oleh Allah menjadi ahli ilmu. Allahumma amin. Caranya bagaimana? Yang lahir-lahir itu dijalankan. Mau menyentuh istrinya, bismillah, alhamdulillahilladzi ahallana bihadza. Segala puji bagi Allah yang telah menghalalkan kita, menghalalkan saya dengan seperti ini. Nah, wes. Maka dapat pahala semuanya. Allahumma amin. Ya dapat pahala, ya dapat paha. Ngerti enggak? Apa ngajinya porno ini? Loh, ini betul, ini bukan guyon nggih. Dikandani cek, menghamba kepada Allah dalam keadaan apapun. Nggih. Jadi dibina istri tadi, jangan sampai cinta pada 3, yaitu 1 nafsunya. Nafsu itu perasaan, kemauan dan pikiran, tapi melaksanakan perintah Allah. Makanya ajarkan syariat Islam, ajarkan wa'ashiruhunna bil ma'ruf, dan pergaulah mereka dengan cara ma'ruf. Itu ajarkan. Bikinlah TPQ yang di situ mengajarkan pengertiannya juga. Kalau suatu ketika diceramai biar nyaut, kemudian nomor 2, dibina istri itu, dibina murid itu agar tidak benci pada Rasul. Gantinya Rasul adalah ulama. Caranya cinta ulama bagaimana? Kalau diperintah istighosah dijalankan, kalau diperintah fidak dijalankan, segera diselesaikan. Yang ketiga apa? Yaitu untuk cinta, dilarang cinta dunia. Sampai Rasul diperintah oleh Allah mengendikan pada istrinya, pada istri-istrinya, pada garwanya, ya ayyuhan nabiyyu qul li azwajika in kuntunna turidunal hayatad dunya wa zinataha fata'alaina umatti'kunna wa usarrihkunna sarahan jamila. Hai Nabi, katakanlah pada istri-istrimu, jika kalian menghendaki kehidupan dunia dan keindahannya, maka kesinilah kamu, saya beri mut'ah, setelah itu saya lepas kamu dengan pelepasan yang bagus. Na'udzubillah, Anda jadi istrinya Rasulullah kok dilepas oleh Rasulullah, maka berarti sangat bahaya. Kelihatannya enak di dunia, tapi di akhirat selamanya itu bahaya. Jadi garwonya Rasul saja, jadi istrinya Rasul saja sudah jaminan surga, walaupun saat itu masih menjadi penguji. Tapi seolah benih keimanan ditanamkan kepada istrinya tadi, sehingga insya Allah husnul khotimah. Makanya menghormati Rasul juga termasuk menghormat pada istri Rasul.
Wa in kuntunna turidna Allaha wa rasulahu wad daral akhirata fa innallaha a'adda lil muhsinati minkunna ajrun 'azima. Dan jika kalian menghendaki Allah, Rasulnya dan kampung akhirat, maka sungguh Allah menyediakan bagi orang-orang berbuat baik di antara kalian pahala yang sangat besar. Allahumma amin. Sekali lagi, ini bukan suami dan istri saja, tapi adalah guru dan murid. Enaknya belajar thariqah itu, belajar syariat sekaligus thariqah, sehingga tidak hanya bi khususil lafzi, bi khususis sababi, tapi bi umumil lafzi. Ayat Al-Quran tidak diberlakukan hanya khusus sebab saja, khusus sebab yang turunnya ayat itu, tetapi juga dengan umumnya lafaz. Jika murid itu cinta Allah, cinta Rasul, dan cinta kampung akhirat, maka sungguh Allah menyediakan bagi orang-orang yang baik di antara murid-murid thariqah pahala yang sangat besar. Allahumma amin. Pun nggih, dadi nek gelem dadi murid Abah kudu cinta Allah, cinta Rasul, cinta akhirat. Sakjane kajenge kula critakaken qasidah ilmu wau, tapi wis kedalon nggih. Mungkin binjing, mungkin lho nggih. Ngaji syariatnya besok. Itu qasidah ilmu tadi yang sampaikan. Jam pinten? Jam 8 ta jam 6? Nah? Yes, biasa wingi jam pinten? Jam 6. Oh ya. Enak kok jadi murid niku, masih ngantuk gak apa-apa ya. Tapi nek dadi guru gak oleh ngantuk ya. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ighfir lana warhamna wahdina innaka antal ghafurur rahim. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma rabbana ighfir lana warhamna wahdina innaka antal ghafurur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala Muhammad wa ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Ar-Rahmanir Rahim maliki yaumiddin. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Billahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.